Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur malam hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau telah mengurapi kami, menjamah setiap hati kami ketika kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu itu Tuhan mencengkeram setiap kami semuanya, sehingga kami yang hadir pada malam hari ini telah dibajak hati kami, sehingga kami siap untuk menerima setiap benih-benih kebenaran firman-Mu yang akan Engkau sampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak-Ibu Saudara, salam semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam tema tentang air yang hidup. Ya, air yang hidup, di mana tadi malam sudah kita bahas bagaimana sebenarnya air yang hidup itu merupakan way out yang terakhir atau solusi terakhir yang disediakan oleh Bapa untuk anak-anaknya atau orang-orang percaya di muka bumi ini. Nah, Bapak Saudara, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya, karena ini satu buku ini banyak berbicara tentang masalah air yang hidup ini. Tapi saudara, persoalannya kita harus mulai menyadari, ya rangkumannya seperti apa yang kita bahas tadi malam, bahwa air hidup itu sebenarnya sumbernya dari Tuhan. Ya, dari Tuhan jatuh ke dalam hati manusia. Lalu air itu mulai membersihkan manusia itu sendiri, dan setelah melimpah air itu, mengalir aliran-aliran dari orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya itu pun juga akan bisa mengalirkan aliran-aliran air yang hidup juga. Tapi Bapak Saudara, ya, walaupun air itu melimpah dalam kehidupan Anda, ya sekarang bagaimana orang itu bisa, ya, yang menerima aliran air ini bisa mengalirkan untuk sesamanya, itu tergantung kondisinya. Nah, kondisi apa? Kondisi hatinya. Karena hati itu ibarat seperti bejana, ya. Kalau ada air Anda tampung di baskom atau di bejana gitu. Kalau bejana Anda itu bagus, bejananya itu tidak retak, bejananya itu tidak bocor, airnya bisa tertampung dan terus ada di dalam bejana itu, sehingga meluber keluar. Tapi kalau ada kebocoran, ada keretakan, air itu nggak akan bisa tersimpan dengan baik di dalam bejana itu. Nah, masalah hati manusia inilah yang menentukan bagaimana saat kita menerima aliran-aliran air hidup yang dari Tuhan itu. Ya, kalau bejanamu bagus, hatimu baik, saya percaya Tuhan memberikan sesuatu kepada Anda bisa menyalurkan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke, kita buka slide-nya malam hari ini bersama-sama. Ya, air yang hidup. Nah, oke. Malam hari ini kita akan bicara tentang pemulihan bejana hati. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, hati itu harus dipulihkan dulu. Kalau nggak dipulihkan, walaupun Anda begitu setia untuk mencari air yang hidup itu, tapi Anda tidak bisa menyimpannya. Karena apa? Bejana hatimu bocor, bejana hatimu rusak, bejana hatimu retak, dan sebagainya. Nah, firman Tuhan katakan begini, ya. Oke. Seseorang akan menjadi pancaran air yang hidup, ya, bagi banyak orang bila bejana hatinya tidak bocor atau tidak retak. Ya, kenapa, saudara? Yang hatinya luka tidak dapat melayani, ya, tidak melayani aku, itu kata Allah Bapa. Itu sebabnya salah satu pelayanan anakku adalah
memulihkan keadaan dari hati setiap manusia. Jadi pesan Allah Bapa malam hari ini adalah, yang hatinya luka tidak dapat melayani aku. Itu sebabnya salah satu pelayanan daripada Tuhan Yesus adalah memulihkan keadaan hati manusia itu. Ya, oke. Nah, Bapak Saudara, perhatikan. Ini pesan harus benar-benar menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ya, yang hatinya luka tak dapat melayani Tuhan. Ya, kenapa? Orang yang luka itu selalu sibuk dengan perasaannya sendiri, selalu sibuk dengan kondisinya sendiri, ya. Selalu menganggap dirinya ini sebagai victim atau korban dari sebuah peristiwa, korban dari sebuah keadaan. Aku jadi seperti ini karena, nah, mulai menunjuk lingkungan atau orang-orang di sekitarnya, atau orang tuanya, atau kakaknya, atau adiknya, dan sebagainya. Pokoknya dia merasa jadi victim, jadi sebuah korban dari sebuah keadaan atau sebuah peristiwa. Nah, orang-orang yang luka ini, mereka nggak bisa melayani Tuhan. Kenapa? Fokusnya bukan untuk orang lain, fokusnya bukan untuk Tuhan, tapi selalu untuk dirinya sendiri. Ya, orang-orang semacam ini supaya bisa melayani Tuhan harus digarap dulu, harus dipulihkan hatinya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini saya percaya semua yang ikut Zoom meeting malam hari ini adalah orang-orang yang pengen melayani Tuhan, ingin menjadi berkat bagi orang lain ya. Tapi kenapa Anda nggak pernah bisa melakukannya? Jangan-jangan ya tanpa Anda sadari, Anda adalah orang yang sedang terluka. Luka hatimu, ya, tergores hatimu. Mungkin hatimu sedang mengalami masalah, ada kebocoran, ada keretakan di dalam hatimu ini, ya. Nah, ada pahit di dalam hatimu. Harus dibereskan malam hari ini, ya. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan keadaan seperti itu. Karena apa? Kemarin sudah kita bahas ya, air yang dari atas itu adalah air yang murni, air yang kudus, air yang suci. Betul nggak? Ya, ketika masuk ke dalam hati, selain bocor, kalau hatimu juga ada kepahitan, airnya jadi air pahit juga nanti. Ya, nah, gak heran nih saudara, ya, ada orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, bukan membuat orang menjadi damai sejahtera, tapi lidahnya itu seperti silet yang tajam, betul nggak? Ada ya orang-orang seperti itu. Setiap ngomong selalu melukai orang lain gitu loh. Gak pernah membawa damai, menyejukkan hati orang. Nah, kalau Anda melihat pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, omongannya selalu pedes, ya, selalu tajam seperti itu. Jangan-jangan hamba Tuhan ini, ya Anda nggak perlu menghakimi, tapi paling nggak Anda bisa menolong mereka supaya tidak terus melakukan hal seperti itu. Jangan-jangan hatinya ada kepahitan, ya. Walaupun dia terjun dalam pelayanan, ya, tapi yang dialirkan bukan air yang manis, bukan air yang indah, tapi air yang pahit, air yang menyesakkan, air yang melukai juga karena tidak muncul atau timbul dari hati yang terluka juga. Nah, orang-orang yang nekat melayani sebelum dia dipulihkan, nanti dampaknya nggak terlalu bagus, saudara. Ya, kan mana-mana Tuhan panggil. Betul, mana-mana Tuhan panggil. Harusnya ya, sekolah-sekolah Alkitab ini selain memberikan bekal tentang pengetahuan tentang teologia kepada calon para hamba-hamba Tuhan yang nantinya akan terjun dalam pelayanan, harusnya juga melayani dulu. Ada persyaratan. Boleh masuk sekolah Alkitab, asal nggak luka batin. Harusnya ada persyaratan satu itu ya. Nah, lebih keren lagi.
Ya, nanti kalau Bapak Saudara mungkin ada yang buka sekolah Alkitab ya, salah satu persyaratannya adalah nggak boleh luka batin. Yang luka batin harus digarap dulu, dibereskan dulu. Supaya apa? Nanti kalau terjun dalam pelayanan ya, itu firman yang indah, firman yang luar biasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membangkitkan itu bukan keluar dari hati yang kotor ya, atau hati yang rusak. Hati itu harus dibenahi dulu. Karena segala sesuatu itu munculnya dari dalam hati. Ya. Nah, Bapak Saudara, oleh sebab itu, Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya turun ke dalam dunia. Selain untuk misi menyelamatkan manusia, ternyata Tuhan Yesus itu juga dilengkapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus juga punya misi selain menyelamatkan adalah memulihkan setiap hati manusia. Amin. Nah, kita lihat ayatnya dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perhatikan ya. Ayat ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus khotbah di sinagog ya. Nah, Tuhan Yesus mengutip dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini kita diciptakan, ditebus oleh Tuhan. Kita harus bisa memancarkan keagungan Tuhan bagi dunia ini, ya. Karena apa? Hidup kita ini harus menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu, perhatikan apa yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ini, dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku dan Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang yang remuk hatinya. Ada kabar baik dan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda hari ini mungkin tergolong termasuk orang yang sedang luka di dalam hati, hatimu remuk, ada kebocoran, ada goresan-goresan peristiwa-peristiwa yang pernah menoreh di dalam hati Anda, ya, sehingga hatimu cacat, ya. Malam hari ini terbuka dan datang kepada Tuhan. Karena Allah Bapa mengurapi Tuhan Yesus, mengutus Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar yang baik ini kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang yang sedang remuk hatinya. Amin. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini, buka hatimu lebar-lebar. Kalau Anda orang yang terluka, katakan Tuhan, aku terluka. Tuhan, ada kebocoran dalam hatiku. Tuhan penuhi, pulihkan aku malam hari ini. Sehingga bejana hatiku ini menjadi utuh kembali. Dan ketika aliran-aliran air yang hidup itu diturunkan oleh Allah, memenuhi hatimu, tidak ada kebocoran, tidak ada ngerembes lagi. Kenapa? Tidak pecah hatimu. Hatimu utuh kembali. Siap untuk menampung apa yang Allah berikan dalam kehidupan Anda, dan Anda siap juga untuk membagikan orang kepada sesama kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini izinkan Dia menjamah engkau.
izinkan dia memulihkan engkau. Dia akan melakukan dengan senang hati kepada orang-orang yang memohon dan meminta kepadanya. Jujur dengan Tuhan malam hari ini. Tuhan, banyak peristiwa yang pernah aku alami yang membuat aku pahit. Aku nggak bisa mengampuni. Aku kecewa. Aku patah semangat. Aku patah hati, Tuhan. Ya. Nah, aku nggak bisa terima, Tuhan. Nah, ada luka-luka yang macam-macam. Aku berontak, Tuhan. Nah, itu masalah-masalah di dalam hati Anda. Semua hal seperti ini, Anda buka di hadapan Tuhan. Tuhan, silahkan bereskan malam hari ini. Supaya hatiku benar-benar menjadi hati yang baik. Amin. Nah, Bapak Saudara, pemulihan hati ini dimulai sejak kapan? Bagaimana Anda bisa mengalaminya bersama dengan Tuhan? Ya, pemulihan dimulai dengan penerimaan bagi mereka yang mau dipulihkan. Ya, perhatikan. Pemulihan dimulai dengan penerimaan bagi mereka yang mau dipulihkan. Nah, Bapak Saudara, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hei kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap orang yang datang kepadaku tidak pernah aku tolak. Ya, nah, sekarang lihat, dari pihak Allah, dia mau menerima Anda. Menerima Anda apa adanya. Allah itu tidak seperti manusia. Manusia kalau menerima bukan apa adanya. Selalu ada apanya. Betul nggak? Nah, walaupun Anda dulu kan begitu juga. Ya, menerima suami Anda, menerima istri Anda juga begitu ya. Nggak terima apa adanya, pasti Anda selidiki dulu ada apanya ya. Oh, ada dompetnya gitu ya. Ada warisannya. Boleh tuh, ya, untuk masa depan cerah. Itu menerima ada apanya, betul nggak? Ayo, kalau Tuhan menerima Anda apa adanya, ada apanya, Anda pasti nggak diterima. Kenapa? Anda nggak punya apa-apa di hadapan Dia yang bisa menguntungkan Tuhan, bukan? Nah, oleh sebab itu Tuhan mengambil sikap. Aku terima semua orang, ya, yang percaya kepadaku, mau datang kepadaku, mau dipulihkan apa adanya. Aku menerima dia. Penerimaan itu akan memulihkan. Penerimaan itu akan menyembuhkan. Amin. Nah, beberapa kali saya melayani ya keluarga yang sedang mengalami broken home, pecah ya. Terjadi satu keretakan dalam keluarga tersebut. Lalu saya bilang, ini nggak bisa ya. Saya bilang satu selalu memberikan alasan, membela diri. Menurut saya yang benar, Pak. Menurut saya yang benar, Pak. Ya, satu bilang, menurut saya yang benar, Pak. Ya, saya bilang ini ya, kamu benar, kamu benar, kamu benar. Ya lah. Tapi kamu salah, kamu salah, kamu salah juga, saya bilang. Loh, gimana maksudnya, Pak? Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya bilang gitu. Nah sekarang, kalau mau ya terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan, harus ada penerimaan. Maksudnya, kamu harus menerima dia. Kamu harus menerima alasannya dia. Kamu harus menerima juga alasannya dia. Kamu jangan tolak alasan dia juga. Kamu juga jangan tolak alasan dia juga. Kalau kamu tolak, di mana ada penolakan, di situ nggak ada pemulihan. Saya bilang, ini prinsip. Mau terjadi rekonsiliasi, mau terjadi pemulihan, syaratnya cuma satu. Harus ada sebuah penerimaan. Nah, biasanya yang lebih rohani itu yang harus melapangkan hatinya untuk menerima dulu orang yang bersalah itu apa adanya dulu. Nah, kita mencontoh sikap daripada Tuhan. Ya, walaupun kita banyak salah, tapi Tuhan, dia tidak peduli alasanmu, kesalahanmu. Dia terima Anda dulu apa adanya. Ya, supaya apa? Anda bisa masuk di dalam dia.
Ketika Anda bisa masuk di dalam dia, dengan mudah nanti dia akan merawat Anda. Dengan mudah dia akan memulihkan Anda. Dengan mudah dia akan merepair, memperbaiki hati Anda. Masuk dulu di dalam dia. Amin. Nah, ketika Anda diterima oleh dia, mulai satu kata saja, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Aku sekarang engkau terima menjadi anakmu. Aku izinkan Tuhan engkau untuk memproses hidupku. Jadikan aku sempurna seperti engkau. Ya, arahnya harus ke situ. Amin. Jadi ada sebuah prinsipnya bahwa pemulihan terjadi kalau ada sebuah penerimaan. Amin. Nah, orang berdosa yang terbuang dari hadiratku, katalah Bapak, yang mau menerima pengampunanku, ku terima kembali ya menjadi anakku. Jadi status yang baru diberikan kepada Anda. Sekarang Anda adalah anaknya Allah. Amin. Nah, proses kesembuhan batin adalah proses terus-menerus yang harus dilakukan di muka bumi. Bahkan akan terus berlangsung sampai di surga. Ya, jadi proses ini tidak pernah berhenti, saudara. Ini akan to be continue, ya, terus-menerus dilakukan. Karena apa? Bumi ini sebenarnya tempat proses supaya Anda diubah kembali menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya. Nah, kelak bila aku menghimpun semua orang dari seluruh penjuri dunia, ya, Bapak katakan, setiap orang pasti memiliki luka-luka di dalam batin mereka. Ya, semua orang akan pasti memiliki luka-luka di dalam batin mereka semua. Ada yang telah tersembuhkan dalam masa hidup mereka. Ada yang membawa luka mereka bahkan sampai mati. Ya, nah, mereka yang paling banyak luka dalam batinnya selama dalam hidupnya di dunia ini, justru merekalah yang akan lebih ditinggikan. Tahukah mengapa seperti ini? Nah, ini menarik sekali pernyataan Bapak ini ya. Mereka yang paling banyak luka dalam batinnya, selalu hidupnya ya, selama hidupnya di dunia ini, justru merekalah yang akan lebih ditinggikan. Tahukah mengapa? Nah, Bapak Saudara, bagi Bapak Saudara mungkin yang hari-hari ini, Anda orang yang paling banyak mengalami luka batin. Jangan pernah Anda merasa, aku ini orang paling sial, paling apes di dunia ini. Enggak, nasibku enggak seperti orang-orang yang lain ini. Justru Allah Bapak tadi katakan, mereka yang paling banyak luka dalam batinnya selama hidupnya di dalam dunia ini, justru mereka lah yang akan lebih ditinggikan. Nah, sekarang kita akan membahas kenapa Allah Bapak berpikir seperti ini. Ya, kenapa Allah Bapak berpikir seperti ini? Nah, sekarang kita lihat ya. Engkau mengerti bahwa mereka yang sudah amat dalam terbelenggu dengan sistem dunia, ketika ditarik keluar dari sistem ya dunia itu, mereka akan mengalami luka-luka yang amat dalam dan amat sakit. Berbeda dengan mereka yang dari mula mendekat kepadaku. Ya, nah, saudara, jadi orang-orang yang terikat dengan dunia ini itu seperti sesuatu yang Anda lem, ya, tempelin gitu. Nah, saya ingat waktu itu ada acara Christmas, worship Christmas ya, si anak-anak muda dari RTM ini dia mendekor di sekretariat untuk studio, ya, untuk live ya, supaya bisa ditampilkan secara streaming waktu itu. Nah, terus mereka bikin, Pak, boleh nggak nanti waktu mendekor ini kami pakai tempel gitu ya. Oke, yang penting selesai temboknya bersihin ya. Apa yang terjadi saudara ya? Dia tempel pakai lem yang itu loh, yang apa tuh, yang tebel banget itu. Nah,
Saya juga pernah beli itu, harganya 1 gulung itu 55.000 kalau salah ya. Itu memang lengket sekali ya. Itu nggak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Kadang-kadang itu ada figura dan sebagainya tempel tembok pakai itu aja nggak akan jatuh ya. Nah, memang itu kuat sekali ya. Selesai acara ya mereka bersihin, sulitnya luar biasa. Ketika ditarik cat itu yang terjadi. Itu catnya ikut terkelupas semuanya. Aduh dia minta maaf, udah gimana ini nggak bisa dikerok lagi gitu. Lah, bayangin saudara, ini gambaran daripada orang yang terikat dengan dunia ini. Ketika Tuhan panggil, mau keluarkan orang ini terpisah dari dunia ini, Anda bayangkan semakin Anda lengket dengan dunia, dan Anda pengen keluar dari dunia ini dan tangan Tuhan yang kuat itu menarik Anda, ada luka, betul nggak? Bekasnya itu loh. Luka karena ditarik mau dipindahkan itu ada dampaknya. Makanya saudara, Paulus katakan apa? Ya, jagalah hatimu, jangan syarat dengan dunia ini, betul? Ya, Anda boleh menikmati semua yang ada di dunia ini, tapi jangan terikat dengan benda-benda yang ada di dalam dunia ini. Kalau Anda boleh terikat dengan dunia ini, Anda akan sulit untuk datang kepada Bapa, untuk dipulihkan di dalam Dia. Kalau toh harus dipaksakan, pasti nanti saudara, seperti ibaratnya tadi ya, sesuatu yang sudah nempel karena ada lem yang kuat tadi itu, pasti ada yang terluka di situ. Amin. Ada bekas-bekasnya di situ. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan orang-orang yang ya memang sengaja ya dalam hidupnya ini dia memang terbelenggu dengan sistem dunia ini. Ketika ditarik keluar dari sistem itu, mereka akan mengalami luka-luka yang amat dalam. Ya, beda dengan orang-orang yang tidak melekat. Mereka dengan mudah untuk segera pindah dari sistem dunia ini masuk dalam kerajaan surga. Nah, lanjut, saudara. Yakni orang-orang yang dari semula telah menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kekal untuk mereka tinggal. Ketika mereka ditarik keluar dari sistem dunia, hati mereka tidak terlampau luka. Seperti yang pertama tadi, ya. Ini gambaran yang kedua, orang-orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Nah, untuk menjelaskan bahwa orang yang luka itu sebenarnya mau ditinggikan oleh Tuhan itu ini, saudara ya. Namun, mereka yang terluka memiliki hikmat yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sedikit lukanya. Ya, karena apa? Dia pernah terbentur di sana, dia pernah kejepit di sini, dia punya pengalamannya, ya. Dan hikmatnya semakin banyak dibanding yang tak pernah mengalami atau sedikit lukanya dalam hatinya, ya. Mereka biasanya akan lebih dapat memahami luka-luka batin orang lain dibanding dengan yang sedikit lukanya. Ya, di sini roh pengertian atau spirit of understanding akan lebih banyak bekerja dalam diri orang itu daripada yang kedua. Ya. Tapi saudara, orang-orang yang pernah mereka, dia pernah punya pengalaman luka, luka jatuh, luka tergores. Nanti kalau melihat orang lain yang terluka, dia tidak dengan mudah untuk mencela atau menghakimi orang-orang yang sedang jatuh itu. Dia tahu persis apa artinya jatuh. Ya, dia tahu persis apa artinya dikhianati. Dia tahu persis apa artinya kecewa. Saya ingat dalam kisah Alkitab ya, ada orang buta ya yang sejak lahir dia buta. Lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan dia mengalami namanya mujizat itu. Dari dia nggak melihat, akhirnya dia bisa melihat. Saudara, ketika dia sudah melihat, satu hari ini, orang buta ini, dia ketemu dengan yang sudah disembuhkan ini, ketemu dengan orang buta yang lainnya.
Apa yang dia lakukan? Sementara orang-orang lain yang nggak pernah mengalami buta, ketika melihat orang buta itu cenderung untuk menertawakan, atau mungkin melihat kesalahan atau tak ngaja si buta itu nyenggol atau jatuhin bendanya, itu cenderung untuk dimaki-maki, betul nggak? Atau diolok-olok. Tapi bagi si buta yang sudah disembuhkan ini, ketika melihat orang buta yang lainnya itu, dia tahu persis keadaan orang buta itu. Dia tak akan menghakimi, dia tak akan mencela orang buta itu. Justru apa yang dilakukannya? Dia akan hampiri orang buta itu. Dan dia akan bisikin. Dia akan katakan kepada si buta itu, dulu aku juga buta. Tapi sekarang aku melihat karena aku jumpa Yesus. Maukah Anda datang kepada Yesus untuk kamu bisa melihat? Betul nggak? Ya, ada beberapa orang yang pernah mengalami cancer sampai stadium 4, ya. Nah, ketika dia mengalami sebuah mujizat, ya, bagaimana dia bergumul dan akhirnya Tuhan menyembuhkan dan dokter menyatakan clear, ya, bersih, ya, dia nggak sakit lagi. Lalu dia melihat ada orang yang sakit cancer, apa yang terjadi? Hatinya melonjak, ingin cerita kepada orang yang cancer itu. Karena dia tahu berapa tahun dia mengalami cancer, betul nggak? Nah, dia datangin, dia tawarkan, aku ngalami mujizat. Maukah kamu mengalami mujizat? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Saya punya teman, ya, dia pernah dulu kerja di kantor imigrasi, ya, orang pinter, terus kena cancer, saudara. Ya, setelah itu dia sudah nggak kerja lagi di itu, tapi puji Tuhan sampai hari ini dia masih hidup dan puji Tuhan dokter katakan dia sudah nggak perlu kemo, ya, dan dokter katakan itu sudah sembuh lah seperti itu. Ya, dia hanya kontrol aja setiap berapa tahun lagi. Nah, kalau saya sedang pelayanan, lalu terjadi nih ada orang yang kena cancer. Nah, lalu saya ajak doa, kadang-kadang itu alotnya luar biasa. Kenapa? Dia merasa, Pak, saya nggak ada harapan lagi. Kayaknya minta lagi vonis dokter ini, Pak, ya dukung saya, Pak, supaya apa? Nanti kalau saya tinggalkan anak-anak ini tetap ini. Pokoknya selalu dia apa ya berpikiran pasti akan mati seperti itu. Lalu saya katakan gini, masih ada harapan di dalam Tuhan. Ya, omongan saya nggak didengar, saudara. Walaupun saya tambahin ayat-ayat, ya. Lalu melihat kondisi seperti ini, ketika saya tahu itu tempat saya pelayanan dekat dengan daerah anak yang pernah kena cancer sembuh itu, saya telepon dia. Kamu bisa datang ke sini nggak? Kenapa? Ada orang cancer, ya, dia itu merasa nggak ada namanya mujizat. Ayo kamu datang. Oke, dia datang. Dia cerita tentang pengalaman hidupnya. Itu orang cancer tuh dengerin gitu ya. Nah, setelah selesai dengar daripada orang yang pernah cancer ini, lalu saya tantang, ya, ada kan Bu, orang yang namanya mengalami mujizat, ditolong oleh Tuhan. Ini contohnya. Ibu mau nggak ngalami seperti dia? Mau Pak. Tadi dia bantain saya, saudara. Ya enggak? Nah, kita perhatikan ya, pengalaman buruk, masalah dalam kehidupan kita, lalu kita mengalami way out, mengalami solusi karena dipulihkan oleh Tuhan. Ternyata, ya, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau manfaatkan, gunakan hidup Anda dengan pengalaman Anda seperti itu, sampai Anda mengalami pertolongan dari Tuhan itu. Untuk apa? Menolong orang lain juga. Amin. Nah, tentang masalah sakit hati, pahit hati juga banyak. Saya kasih tahu saudara, di dunia ini banyak orang yang sedang luka hatinya. Di dunia ini banyak orang yang sedang patah hati. Di dunia ini banyak orang yang robek hatinya. Nah, siapa yang menolong mereka? Anda yang ada di dalam Tuhan. Anda harus disembuhkan lebih dahulu, supaya Anda mengalami pemulihan dari Tuhan. Lalu Anda bisa menjangkau mereka. Tuhan akan meninggikan Anda, karena Anda pernah punya pengalaman seperti itu. Dan orang-orang dunia ini biasanya
Mereka lebih mendengar kesaksian Anda daripada teori Anda. Amin. Makanya Tuhan akan meninggikan Anda lebih daripada yang lain. Amin. Nah, orang-orang yang penuh dengan masalah ini, mereka akan mengalami sebuah terobosan. Bahkan dalam dirinya ini akan muncul spirit of understanding, ya, roh pengertian. Roh pengertian itu muncul karena adanya sebuah pengalaman hidup. Amin. Pengalaman hidup itu akan memberikan roh pengertian kepada setiap orang yang mengalaminya. Nah, karena yang kedua, sebaliknya, orang macam dua itu memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertumbuh dalam hikmat, ya, atau spirit of wisdom, ya, sebenarnya. Namun belum tentu ia meminta hikmat itu karena keadaannya membuat ia tak merasa memerlukannya, ya. Nah, perhatikan ya. Jadi orang-orang seperti ini merasa tak memerlukannya. Nah, perhatikan saudara. Kenapa Tuhan meninggikan orang yang luka itu lebih daripada yang nggak pernah luka? Orang yang luka butuh Tuhan. Orang yang nggak pernah luka dalam hidupnya, dia merasa keadaannya baik-baik saja. Dan dia nggak membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam hidup. Hidup itu dijalani dengan hikmatnya sendiri saja. Padahal dia punya kesempatan juga untuk bertumbuh dalam hikmatnya Allah. Tapi mereka enggan untuk datang kepada Allah. Sehingga yang dipunyai adalah hikmat manusia. Bukan hikmatnya Allah sendiri. Amin. Nah, kita perhatikan sekarang Mazmur 42 ayat yang ke-8. Ya, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Ya, nah, air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ya, nah, sampai sini katakan deep calls, unto deep. Ya, nah itu jadi dari sesuatu yang dalam, nah ya. Nah itu berpanggil-panggil, apa sesuatu yang dalam itu? Ya, sebenarnya ada suara di dalam setiap hati manusia ini, enggak ya, yang menjerit, ya, karena adanya luka di dalam hatinya ini, ya. Makanya orang dunia katakan begini, bibir tersenyum, hati tertawa. Sorry, bukan ya. Bibir tersenyum, ya, hati menangis. Orang dunia lagunya kan hati yang terluka, patah hati dan sebagainya. Itu curhatan yang ada dari dalam hati orang-orang seperti itu. Ya, itulah keadaan daripada hati setiap manusia ini. Tapi kita perhatikan, siapa yang mau mendengarkan jeritan hatimu? Siapa yang mau mendengarkan atau memperhatikan, ya enggak, keluhan dari hatimu? Gak banyak orang, betul nggak? Coba saudara, hanya seorang sahabat yang mau duduk tenang mendengarkan apa yang sedang Anda alami dalam kepahitan, betul nggak? Ya, kalau sekedar teman, maunya mereka itu mendengar kalau Anda lagi happy, lagi dapat duit banyak, lagi seneng, lagi pokoknya yang hebat-hebat dan yang indah-indah saja, betul nggak? Tapi seorang sahabat, dia rela mendengarkan ketika engkau sedang menceritakan tentang keadaan burukmu, pengalaman kepahitanmu. Dia kadang-kadang ikut empati dengan Anda, care dengan Anda. Nah, itu seorang sahabat. Tahukah Anda bahwa Yesus adalah sahabat kita? Amin. Dia mau menyendengkan telinganya ketika Anda cerita, curcol dengan dia. Tuhan, aku luka. Tuhan, aku kecewa. Dia dengerin. Dia tidak mencibir Anda. Dia tidak akan mencemooh Anda. Dia tidak akan menghina Anda, saudara. Kenapa, saudara? Memang dia sedang menunggu orang-orang yang luka di dalam hatinya, yang hatinya patah, yang hatinya hancur, itu boleh datang kepada dia. Dan dia tidak pandang hina. Nah itu dialami oleh Daud, saudara. Mazmur 51, ayat 19. Coba perhatikan di sini, ayat ini.
Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Amin. Nah, Anda tahu siapa Daud? Daud itu seorang raja yang diangkat oleh Tuhan dari seorang gembala kambing domba milik ayahnya. Lalu dipromosikan oleh Allah. Allah sendiri yang memilih Daud itu menjadi raja. Sehingga dia menjadi raja yang sangat mulia dan disayangi oleh semua rakyatnya. Raja yang penuh dengan keagungan. Raja yang penuh dengan yang luar biasa. Dia bukan bisa memimpin, dia juga bisa berperang. Komplit dalam diri Daud ini ya. Nah, Bapak Saudara, rakyat begitu sangat mencintai rajanya ini. Satu hari, Saudara, raja ini jatuh dalam dosa. Ya. Dan dosa yang dilakukan adalah dosa yang sangat memalukan sekali. Apa dosa itu? Yaitu ngambil istri orang dan bunuh suami. Ya. Nah, dia berupaya untuk menutupi segala sesuatunya. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud itu. Ketika Raja Daud itu ditegur oleh Nabi Nathan, dia membuka hatinya. Tuhan, memang aku salah. Satu kata yang keluar dari Daud ini. Yes Lord, benar Tuhan, aku salah. Ya. Lalu dia menulis Mazmur 51. Mazmur 51 itu judulnya adalah pengakuan dosa Daud. Mana ada orang ngaku dosa, lalu dibikin mazmur. Kalau sekarang itu dibuat lirik lagu. Ya, lirik lagu, judulnya pengakuan dosa tentang keadaan dirinya. Lalu dinyanyikan oleh para biduanita. Nah, itu Mazmur 51 dinyanyikan sehingga seluruh orang Israel itu ya, yang awalnya bangga dan respek terhadap Raja Daud ini sekarang mendengar kejahatan, kebobrokan, kehancuran daripada sang raja itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Mazmur itu digemakan, seluruh kerajaan ini reputasinya Daud amblas, ya. Tapi Daud selalu datang kepada Tuhan, ya. Dia katakan gini, memang aku sudah hancur, ya. Dosa itu membuat aku hancur berkeping-keping seperti ini. Kalau datang kepada manusia, manusia akan mencemooh selain menasihatinya. Kamu sih salah, kenapa kamu begini? Makanya kamu hati-hati. Tuhan nggak bilang begitu, saudara. Dia terima Daud apa adanya karena dia datang kepada Tuhan. Ya, nah saudara, kenapa Daud bisa mempercayai Tuhan seperti itu? Ya, karena Daud itu berpikir begini, saudara. Ya, di hadapan Tuhan, ya, dosa itu real, ya, dosa itu nyata, ada konsekuensinya, reputasi habis amblas seperti itu. Tapi kasih setia Tuhan, pengampunannya itu juga jauh lebih real daripada dosa itu sendiri. Amin. Nah, makanya Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, aku hancur. Ya, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Malam hari ini, jangan malu datang kepada Tuhan. Sehancur apa? Hatiku hancur. Ya, nah, karena mengenang dikau itu, nah, berkeping-keping jadinya itu. Nah, itu lagunya Sopo, ya. Ya, nah, mulai datang pada Tuhan untuk disatukan di supaya hatimu nanti layak menjadi bejana yang siap untuk air yang hidup sehingga Anda bisa memancarkan air itu dengan maksimal. Nah, saudara, untuk pengakuan dosa Daud nanti baca sendiri di rumah, ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana proses penggantian hati? Bagaimana terjadinya proses penggantian hati? Allah Bapa berkata begini,
Aku ingin engkau memulai penyembuhan batin macam begini untuk memperbaharui hati manusia agar diganti dengan hati yang baru. Ya, di pesan Bapak katakan, aku ingin engkau memulai penyembuhan batin macam begini untuk memperbaharui ya hati manusia agar diganti dengan hati yang baru. Sekarang muncul pertanyaan, apakah seseorang yang terluka harus disembuhkan dahulu, baru diganti dengan yang baru? Nah, saudara, perhatikan ya, dari yang pertama tadi, ini pesan Bapak, bahwa harus mulai melakukan penyembuhan batin ya untuk memperbarui hati manusia agar diganti dengan hati yang baru. Nah, bagaimana? Apakah penyembuhan itu masih perlu ya? Apakah seseorang yang terluka itu harus disembuhkan dahulu baru diganti dengan yang baru? Nah, sistem atau cara Allah memulihkan Anda sebenarnya bukan sistem tambal sulam. Di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Amin. Nah, oleh sebab itu jawaban Allah Bapa tidak perlu bertahap-tahap seperti itu. Tetapi kesembuhan batin yang kulakukan adalah sekaligus merupakan proses penggantian hati yang baru. Ya, jadi lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia tidak repair hatimu, dia tidak tambal-tambal hatimu, dia tidak hapus-hapus hatimu yang lama ini. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia akan mengganti hatimu ya dengan hati yang baru. Amin. Nah, sekarang lihat bagaimana hati yang baru itu bisa ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, hati yang baru itu dibawa oleh benih ilahi yang kuberikan di dalam hati orang percaya. Amin. Nah, saudara, jadi orang menerima Tuhan Yesus, di dalam dirinya sekarang ada namanya benih ilahi. Amin. Kodrat ilahi. Yang dikatakan tidak dapat berbuat dosa lagi. Hati yang baru itu dibawa oleh adanya benih ilahi ini. Ya, berarti kan saudara, ini rahasianya di sini ini. Hati yang baru itu dibawa oleh benih ilahi yang diberikan di dalam hati orang yang percaya. Amin. Jadi, ya, hati yang baru itu harus sudah ada terlebih dahulu di dalam orang yang akan disembuhkan batinnya. Amin. Nah, amin. Sehingga ya, kesembuhan batin itu adalah seperti proses mengupas kulit yang menutupi hati baru untuk memunculkannya keluar. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita perhatikan di sini. Jadi nggak perlu lagi nih tahapan ditembel-tembel segala macamnya. Nah, tapi sekarang lihat di dalam Yesus ada satu program atau proyek yang dilakukan oleh Allah itu penggantian ya, penggantian bukan renovasi ya, tapi penggantian. Jadi seluruh paket hati lamamu itu nanti digeser, diberikanlah hati yang baru di dalam hidup Anda. Hati yang baru itulah hati yang membuat Anda jadi taat, nurut, dan gampang untuk dibentuk sesuai dengan keinginan dan rencananya dia. Amin. Hati manusia itu hati batu, hati keras. Betul enggak ya? Barang keras itu kalau Anda pukul tambah hancur nantinya. Ya. Nah, firman itu kadang-kadang itu seperti palu, bukan? Itu kalau kena hati yang keras, sudah, hatimu nggak bisa terima. Kalau ada orang bisa menerima kebenaran firman,
itu bukan menggunakan hati lamanya. Dia pasti sudah punya landasan, yaitu hati yang baru di dalam dirinya itu. Nah, hati yang baru itu harus sudah ada ketika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana di situ Allah memberikan benih ilahi di dalam diri Anda. Amin. Nah, supaya apa? Kesembuhan batin ini itu bisa terus bekerja dalam kehidupan kita. Karena kesembuhan ini seperti halnya orang yang apa ya, mengupas kacang gitu loh. Tadi sudah saya lihat di sini ya, gambarnya Anda bisa lihat ya. Nah, katakan sehingga kesembuhan batin itu adalah seperti proses mengupas kulit yang menutupi hati yang baru untuk memunculkannya keluar. Jadi hati yang baru itu sudah ada di dalammu, tinggal kulitnya dibuka, ya. Kulitnya itu dibuka, kulitnya itu dibuang, kulitnya dibuang, dikupas, nanti muncul. Ya, muncul kacangnya dari situ. Amin. Ya. Nah, sekarang bagi mereka yang mengerti proses pecah kulit ini, seharusnya mereka bersukacita bila mereka mengalami proses penghancuran atau brokenness seperti ini. Penyembuhan batin macam ini adalah proses pembaruan hati. Amin. Nah, sekarang Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, Bapak Saudara, sekarang lihat ya, Yeskiel 36 ayat 26 ini, kalau Anda baca ayat sebelumnya, Tuhan katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, bukan? Nah, air yang jernih, yaitu air yang hidup itu. Setelah Tuhan mencurahkan air yang hidup, air yang jernih itu, Tuhan perhatiin. Ini jatuh ke bejana model apa? Hati seperti apa? Kayaknya dia berkata, ya, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, saudara, ketika Tuhan memberikan hati yang baru kepada Anda, bukan otomatis Anda mengenakan hati yang baru itu. Orang yang menerima Tuhan Yesus sekarang di dalam dirinya ada dua macam hati. Amin. Makanya harus hati-hati. Karena ada dua macam hati ya. Hati-hati ya. Ada hati yang lama dan hati yang baru. Ya. Karena apa? Di sini dipakai kata, ku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan hati yang taat. Jadi, ada dua hati di dalam diri Anda. Walaupun Anda sudah menjadi orang Kristen, menjadi anak Allah. Nah, bagaimana supaya hatimu yang lama itu, hati yang keras itu harus tersingkirkannya. Nah, Anda harus mengalami namanya pecah kulit tadi itu. Pecah kulit itu enggak enak. Adanya hati yang lama itu karena penuh keinginan yang ada di dalam kehidupan Anda. Semua itu sumbernya ada di situ. Hati yang lama itu munculnya keinginan-keinginan dari dirimu sendiri. Ya, di mana kalau orang masih banyak keinginan sendiri, artinya dia masih hidup di daerah hati yang lama. Tapi orang yang menggunakan hati yang baru, hati yang dari Allah, hati yang dari Allah itu tujuannya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Melakukan apa yang ingin dia lakukan, itu hati yang dari Allah. Seperti hatinya Yesus. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Hati seperti itu. Ya, itulah yang produknya dari hatinya Allah itu hati yang muncul keinginannya yang seperti itu, saudara. Ya,
Tapi kalau masih pengen shopping, pengen ini, pengen itu dan sebagainya, itu asalnya dari Anda. Kecuali Tuhan suruh Anda, itu lain lagi ya. Nah, Saudara, hati yang baru Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, sekarang muncul pertanyaan dalam kehidupan kita, bukan tentang masalah proses hati ini, ya. Jadi, bagaimana proses ini dikerjakan dalam pelayanan kesembuhan batin, ya. Pertama, Saudara, orang itu tentu harus dibimbing untuk mengalami kelahiran baru dan menerima hati yang baru sebagai calon pengganti hati yang lama. Amin. Jadi yang pertama ini harus lihat nih ya. Jadi Anda ya harus bimbing orang itu ya untuk mengalami kelahiran baru. Lahir baru itu menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati Anda. Nah, disitulah orang ini akan memiliki hati yang baru atau menerima hati yang baru sebagai calon pengganti hatinya yang lama. Ini tadi saya katakan menerima hati bukan berarti dia sudah menggunakan. Dia masih merupakan calon untuk pengganti. Kalau Anda mau untuk menggunakannya. Nah, yang kedua, Saudara, ya. Yang kedua, orang itu harus dibimbing untuk merelakan hati yang sudah luka atau hancur itu untuk dicabut keluar sama sekali dan diganti dengan hati yang baru, yakni hati milik manusia baru, benih ilahi, yakni benih Yesus Kristus yang diundang ke dalam hatinya. Amin. Nah, ya, jadi ada dua hal ya. Yang pertama tadi menerima Tuhan Yesus, lalu mulai merelakan supaya hati yang luka, yang hancur itu untuk dicabut keluar sama sekali dan diganti dengan hati yang baru. Ya, nah kalau ada orang-orang yang masih cerita ke sana sini tentang luka hatinya, artinya orang itu masih bangga dengan keadaan hatinya itu. Buktinya diceritain bukan? Ya, aku ini gini-gini, aku gini-gini, aku gini-gini. Nah, orang itu belum rela. Kalau orang sudah rela hatinya yang lama, yang penuh dengan luka itu dicabut, orang itu gampang untuk dibereskan dan disembuhkan nanti. Amin. Nah, saya harap malam hari ini, ya enggak? Ini hari terakhir untuk Anda berurusan dengan hati yang lama. Besok semuanya bangun pagi-pagi, ya, Anda sudah ada di daerah dan mengenakan hati yang baru, yaitu benih Yesus. Ya, sehingga hidupmu mulai terarah dan ada gairah yang luar biasa. Kenapa? Hidup Yesus itu excited, ya, penuh dengan semangat, gairah yang luar biasa. Anda akan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Izinkan dia mencabut semua hati-hati lama Anda, luka-luka batin di dalam diri Anda ini. Ya, kalau sudah dicabut, jangan cerita lagi. Jangan merasa lagi. Dicabut oleh Tuhan Yesus, dibuang lenyap. Amin. Walaupun ketemu dengan orang yang pernah melukai Anda, ya, karena hatimu sudah enggak luka, Anda enggak memandang Anda pernah dilukai oleh orang itu lagi, Saudara. Kenapa? Peristiwa itu pun juga sudah dihapus. Ya, karena Anda bukan hidup di masa lampau, tapi Anda hidup di masa kini bersama dengan Tuhan Yesus. Terus berlari sampai ke depannya nanti. Amin. Ya. Nah, jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang pernah bohong dengan Anda itu ya, Anda katanya sudah disembuhkan Tuhan. Tapi Anda bilang, itu pernah bohong sama saya. Berarti Anda masih kembali ke masa lampau. Ya, Anda masih kembali ke masa lampau. Ya, Anda itu manusia baru, ciptaan baru, hidup di masa yang baru juga bersama dengan Yesus. Amin. Masa lalu itu udah nggak ada lagi bagi Anda. Amin. Jadi nggak ada lagi lagu sepanjang jalan kenangan atau kita tuh duduk di samping gereja tua. Itu nggak ada lagi itu. Itu nggak ada.
Yang ada apa? Sekarang ku adalah ciptaan baru. Nah, baru bersama Yesus. Jangan pernah mengenang nostalgia gila itu. Eh? Itu semua hapus, potong semuanya. Amin. Masa lalu Anda. Sehingga Anda itu menjadi orang yang tak pernah luka di dalam hidup Anda. Amin. Hatimu hati yang baru. Betul-betul hati yang lama itu disingkirkan, digeser oleh Allah. Dan Anda mulai hari ini mengenakan hati yang dari Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, langkah berikutnya saudara, ya, setelah Anda mengizinkan untuk hal-hal yang melukai Anda itu dicabut dari hati Anda, ya. Nah, sekarang apa? Berikutnya. Lalu doalah. Meminta Roh Kudus untuk menyingkirkan hati yang lama itu. Hati yang lama itu yang berisi motivasi-motivasi yang salah. Berikut semua keinginannya dan segala rasa sakit di dalamnya. Ya, saya harap bisa berdoa kayak yang digambar ini ya. Ya. Nah, Saudara, coba mulai berdoa, Roh Kudus, ya. Aku beri engkau otoritas untuk menyingkirkan hati yang lama, yang berisi motivasi-motivasi, sebutin aja motivasi-motivasinya apa. Motivasi yang salah itu. Berikut keinginan-keinginan yang salah juga. Dan segala rasa sakit di dalam hatinya. Amin. Nah, jadi sekarang nggak boleh lagi ya Anda pakai stiker yang bunyinya ya sakitnya tuh di sini, nggak boleh. Nah, orang RTM nggak ada lagi stiker itu, sakitnya tuh di sini, nggak ada ya? Siapa yang masih sakit di sini hatinya? Sakitnya hati ini. Nggak ada ya? Semua sudah dipulihkan, semua sudah sembuhkan. Amin. Hati yang lama digeser, disingkirkan. Ya. Nah, jadi proses ini harus dibereskan dulu nih. Harus digarap nih. Anda harus mengalami sebelum kita lanjut untuk membahas tentang aliran air yang hidup. Percuma Anda ikutin itu tentang air yang hidup tapi bejanamu bocor. Ya. Anda menampung pengertian, menampung air tapi bocor semuanya. Yang lain yang bejananya utuh, dia mengalami kelimpahan, dia bisa menjadi blessing, berkat bagi orang-orang sekitarnya dan memuliakan Tuhan. Sementara Anda, enggak itu? Selalu mana ya airnya? Setiap diminta ya, dituntut oleh orang lain untuk apa? Mengalirkan air. Enggak ada stok air di dalam diri Anda. Kenapa? Air itu hanya Anda gunakan untuk dirimu sendiri dan yang sisanya itu ngerembes alias bocor semuanya. Terbuang dengan sia-sia. Pemberesan hati harus dibereskan. Sebelum belajar tentang air yang hidup lebih banyak lagi. Amin. Oleh sebab itu minta Roh Kudus. Untuk apa? Mengerjakan ini di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, minta Roh Kudus untuk menyingkirkan motivasi, keinginan, dan rasa sakit yang ada di dalamnya. Nah, bila itu, ya, bila hal itu dilakukan dan orang itu mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan di dalam batinnya, nanti ya, maka hatinya akan menjadi lega dan ringan. Tetapi kemungkinan sekali tubuhnya masih akan mengalami kesakitan yang sangat, ya. Mengapa bisa seperti itu, Saudara? Ya, ketika Roh Kudus telah mengerjakannya, hatimu enteng, ya, alami kelegaan. Tapi tubuhmu masih berat. Nah, ini sebenarnya indikasi, Saudara ya. Ini signalnya, ya. Itu bukti bahwa secara roh, ya, orang itu sudah dimerdekakan. Tapi tubuh dagingnya masih mengikuti hukum-hukum daging. Ia masih meneruskan hukum daging
bahwa kalau disakiti hati mereka ya, hati ya kalau disakiti hati, maka tubuh harus ikut menderita ya. Nah, Saudara kita lihat nih ya. Jadi tubuhnya masih mengalami lemah ya. Orang sudah disembuhkan, tapi selalu nggak salah nggak enak. Anda harus mulai mendevelop diri Anda ya. Anda punya pengertiannya, perasaan Anda pun juga sama. Dari mana? Mulai nih, dari pengertian dulu nih sudah ya. Kalau Anda mulai ya, dimaki orang atau diolok-olok, difitnah orang dulu suka di hati Anda ya. Nah, mulut Anda ikut juga nyinyir, betul? Awas ya, gini, gini, gini. Nah, sekarang Anda mulai jadi orang rohani. Ya, hatimu sakit nih. Ya, Anda merasakan dilakukan seperti itu. Tapi karena Anda orang rohani, ya, penuh dengan etika atau Anda seorang hamba Tuhan, Anda nggak ngomong yang jahat gitu, enggak. Anda cuma senyum, ya, bibir tersenyum, hati marah. Nah, itu membuktikan Saudara, itu tubuhmu masih lemah, ya toh. Nah, Anda harus develop, Anda mulai katakan nih ya, mulai perintahkan tubuh Anda, ya. Ketika tubuhmu sedang merasakan adanya sesuatu yang tidak adil atau mengecewakan, menyakitkan itu, mulutmu mulai katakan, enak, 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 diomongin orang, enak, betul nggak itu? Ya, nanti tetangga Anda bilang, "Itu orang gila." Bilang enak. Saya diomongin orang bilang enak. Ajaran apa itu? Tahu nggak itu? Enak, enak, aku suka. Nah, itu tuh meng-counter. Biasanya dia bilang, "Aku nggak suka, itu nggak enak." Itu nggak itu? Anda lawan, Anda balik faktanya. Ya, walaupun Anda lagi nggak suka, bilang, "Aku suka." Betul nggak itu? Walaupun itu sangat melukai, bilang, "Enak, enak, enak." Nah, lama-lama Saudara, tubuhmu itu nanti akan nurut akan omongan Anda, ya. Jadi Anda ngerti, Anda ngomong yang benar, Anda juga merasakan sama seperti apa yang sudah Anda mengerti dan apa yang Anda ucapkan. Itu namanya sembuh total dalam diri Anda, amin. Nah, sekarang ya, Anda bisa nih, gitu, "Oh nggak apa-apa kok." Gitu kan, terus, "Ih," gitu enggak lah. Nah, itu masih ada ihnya ini. Artinya apa? Masih belum beres semuanya, betul nggak? Nah, Anda harus garap lagi nih, pilot diri Anda, sampai Anda bisa mengalami, ya, sembuh secara, ya, hukum dan secara fakta juga. Amin. Jadi Anda ditebus itu bukan hanya secara hukum, tapi secara fakta juga harus Anda alami di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang lihat, bagaimana dengan orang yang hatinya belum punya hati yang baru, ya, sekarang, ya. Bagaimana halnya? Oke. Bagaimana halnya bila seseorang belum memiliki hati yang baru, ya? Bagaimana? Nah, lihat. Proses kehancuran hati itu merupakan proses yang dapat membunuh orang itu, bukan Bapak, ya. Nah, jadi kalau orang mengalami brokenness, itu kadang-kadang kan melukai begitu dalam, bisa-bisa membunuh juga ya. Nah, itu pertanyaan, ya. Terus jawabannya, itu benar. Mereka yang belum menerima benih ilahi, maka luka batin itu akan menjadi sarana yang membunuh dia. Pengharapan dan keinginan hati mereka adalah hal yang amat penting bagi orang duniawi semacam itu. Amin. Ya. Nah, terus bila pengharapan mereka lenyap, keinginan untuk mati saja muncul dan itu menjadi akhir dari hidupnya, bukan? Namun bagi mereka yang telah dilahirkan baru, proses pembaruan hati melalui luka-luka batin itu justru menjadi titik mula yang baru dan memberi harapan baru, yakni hidup yang baru, ya, hidup yang baru berjalan dengan Roh Roh Kudus.
Nah, ini yang membedakan saudara, antara orang yang sudah lahir baru, punya Tuhan Yesus dan yang tidak. Ketika brokenness itu terjadi, ya, orang itu mau dipisahkan dari dunia, mau ditarik oleh Allah ini, bagi orang yang tidak punya Yesus, ya, mereka itu mengalami putus pengharapan, pengen mati saja rasanya, ya. Nah, tapi bagi orang yang punya Yesus di dalam dirinya, ini merupakan kemerdekaan. Karena dia tahu, ya, bahwa penderitaan ringan yang dialami itu membawa dia kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Amin. Nah, saya harap saudara, ya, proses ini nanti akan menghasilkan sesuatu. Apa itu? Hasilkan apa? Menghasilkan hati yang baru. Amin. Hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat. Amin. Ah, rencanamu indah bagiku. Anda boleh nyanyikan itu ya. Nah, kau ada di dalam hidupku. Wow, luar biasa. Hati yang hati yang baru diberikan oleh Allah. Amin. Nah, penggantian hati dengan yang baru adalah proses yang amat mudah seharusnya. Ya, tidak seperti apa yang kita pikirkan. Wah, susah nih ganti hati yang baru. Tapi ini hal yang mudah. Karena apa? Dilakukan oleh Allah sendiri dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bila sebuah hati terluka, sangat gantikan saja dengan yang baru. Ya, gantikan saja dengan yang baru. Proses ini telah kujanjikan lama sekali. Allah Bapa katakan, aku adalah dokter ahli dalam bidang itu. Aku akan melakukannya bagi siapa saja yang merasa perlu akan sebuah hati yang baru. Amin. Ya. Nah, hati manusia yang lama ya sudah rusak sama sekali. Tidak dapat direparasi lagi. Yang mereka butuhkan adalah sebuah pencangkokan hati baru yang telah kusediakan bagi mereka. Nah, orang yang berjalan dengan hati lama mereka akan mengalami banyak sekali sakit penyakit. Orang seperti itu merepotkan aku terus-menerus. Itu membocorkan energi tubuh Kristus dari waktu ke waktu. Amin. Nah, coba saudara, kalau Anda melayani orang yang luka hatinya, ya biasanya saya kalau ketemu dengan konseli ya, orang-orang yang luka hatinya itu melelahkan melayani mereka. Ya, kadang-kadang tuh, aduh, tuntutannya itu terlalu banyak sekali. Ya, minta perhatiannya luar biasa. Ya loh. Ah, gini 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 gini, pokoknya terus gitu ya. Sehari itu kadang-kadang bisa telepon sampai 4 5 kali, ya. Orang-orang seperti itu, ya, itu sebenarnya merepotkan, ya. Jujur saja nih, enggak ya, merepotkan, ya loh. Banyak waktu yang harusnya kita bisa pakai untuk berdoa atau untuk belajar kebenaran firman Tuhan supaya dapat pewahyuan untuk merenungkan, betul enggak? Tapi hidup kita kadang-kadang diganggu dengan orang-orang yang sakit hati itu. Jadi saya terus terang nih, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Bapa. Jadi nggak salah juga kalau saya ngomong malam hari ini, ya. Ya. Orang-orang sakit hati itu sangat melelahkan, ya. Ya, Allah Bapa juga ngomong begitu kok. Ya, kecuali Allah Bapa nggak ngomong begitu, saya ngomong begini, ya. Nah, Anda bisa marah sama saya. Orang-orang yang sakit hati itu sangat merepotkan dan melelahkan. Jangan jadi orang yang merepotkan orang lain. Ya enggak? Apalagi hamba Tuhan. Ya, kenapa saudara? Anda merugikan tubuh Kristus. Ya, berhentilah jadi orang sakit hati. Ya, mulai datang kepada Tuhan. Bereskan hatimu.
relakan, izinkan dia untuk menyembuhkan hatimu, supaya Anda tidak lagi jadi orang yang sakit hati. Amin. Dan tidak merepotkan orang lain lagi. Amin. Membocorkan energi tadi kata, ya. Nah, perhatikan sekali lagi. Ini katanya Allah Bapa, ya. Orang yang berjalan dengan hati lama mereka akan mengalami banyak sekali sakit penyakit. Itu masalah pribadinya mereka, ya. Mereka akan diserang oleh banyak penyakit. Orang seperti itu juga merepotkan, betul enggak ya? Merepotkan Allah, merepotkan hamba-hamba Tuhan, merepotkan tetangganya, merepotkan orang lain terus-menerus. Dan itu membocorkan energi tubuh Kristus dari waktu ke waktu. Amin. Nah, yang tersinggung berarti sakit hati. Ya, benar anakku. Aku membutuhkan waktu juga untuk mendirikan tubuh Kristus yang sehat dan berkuasa di bumi ini. Aku harus melakukan penggantian hati ini cepat-cepatnya. Kalau tidak, banyak pekerjaan yang terbengkelai sebelum waktu itu berakhir. Aku akan mengajarimu bagaimana melakukannya di dalam prakteknya nanti. Jadi keinginan Allah Bapa ini untuk membereskan masalah. Supaya hati yang baru itu dimiliki oleh setiap anak-anak Allah. Yeskiel pasal 11, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku, ya, dan setia, maka mereka akan menjadi umatku, ya, menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka, ya. Nah, sekali lagi kita lihat, ini keinginan Bapak, ya. Terus, anakku, ya, Bapak katakan, aku akan melakukan perkara-perkara besar dalam daerah ini, masalah sakit hati ini. Aku hendak mengajarkan engkau tentang pencangkokan hati ini. Bukan hanya menyembuhkan hati seseorang, tetapi menggantikannya secara total. Wow, keren, ya. Tapi, saudara, ya, pada saat kesadaran mereka bertumbuh ke arah hadirnya roh anakku, mereka akan mulai menyadari perlunya mengganti hati mereka yang usang itu dengan yang baru, yaitu yang dibawa oleh benih anakku. Bila tidak, hidupnya akan tetap tidak akan berguna bagiku. Amin. Nah, itu respon kita yang diperlukan. Bagaimana Anda mau menyadari perlu nggak diganti itu? Kalau nggak perlu ya nggak bisa. Ya, keputusan di tangan Anda sendiri. Yeskiel 36, 25 sampai 29. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dan dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Jadi membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Amin. Nah, saudara, janji ini boleh Anda baca lagi di rumah. Sekarang, saudara, hati yang baru itu akan menjadi sangat lembut dan penurut terhadap perintah-perintahnya Allah. Sementara yang lama selalu ingin hal-hal yang berbeda
dengan keinginan-keinginan Allah. Amin. Nah, sekarang untuk sementara ya, untuk sementara ketika dua hati itu ada bersama-sama di dalam diri seseorang, semakin sering orang itu mau mendengar suara ya, hati anakku yaitu Tuhan Yesus, mereka akan bertumbuh dengan cepat dalam anugerah. Nah, ini yang sering saya katakan. Dalam segala hal, Anda harus minta konfirmasi. Dengar dia ngomong. Nanti ini akan membuat hatimu akan lebih cepat berubah. Dan apa dalam penggunaan hati yang baru tersebut. Ya, akan tiba saatnya. Ketika hatinya yang lama menolak firmanku dan enggan untuk mendengar suaraku lagi, saat itu ia berhenti tumbuh. Bahkan cenderung untuk merosot lagi. Ya. Nah, bila seseorang memakai hati yang lama dan yang baru berganti-ganti, akan selalu terjadi banyak kebingungan. Ya, mereka yang hatinya mengasihi aku dengan kuat akan mampu membedakan hati mana yang sedang mereka pergunakan pada suatu waktu. Amin. Dan nanti Bapak Saudara akan mengerti dengan pengalaman. Ya, kalau dia sudah mulai bekerja, melakukan sesuatu dalam kehidupan Anda, hati siapa yang sedang Anda gunakan sebenarnya? Ya, malam hari ini saya harap benar-benar perhatikan. Ya, bahwa kalau Anda memang orang yang hatinya sedang luka atau kecewa, datang kepada Tuhan, minta disembuhkan. Ya, pemberesan terjadi, lalu Tuhan memberikan hati yang baru kepada Anda. Lalu Anda mulai gunakan hati yang baru itu untuk kehidupan Anda ke depan. Ya, nanti sesuatu pasti akan terjadi dengan indah. Amin. Nah, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini ya kita sudah selesaikan ya. Belum selesai semuanya sih. Tapi selesai dulu sampai hari ini. Ya, bagaimana kita nanti mendevelop hati kita ini dengan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Oke, puji Tuhan malam hari ini ya. Besok kita akan sambung lagi masih dalam konteks air yang hidup. Amin. Oke, silakan Bapak Saudara untuk